manusia itu bertumbuh atau berkembang sih? Padahal kan keduanya saling berkaitan ya. Jika ingin tahu lebih jelasnya lagi, kita akan bahas di slide selanjutnya. Jangan lupa ditonton. Hai, aku Ananda Najunashania dengan NIM 1052332 yang berkuliah di Universitas Gunadarma. Di sini aku akan menjelaskan tentang manusia dan perkembangannya untuk mata kuliah psikologi umum. Jangan lupa dengarkan. Tadi kan ditanyakan ya, manusia itu berkembang atau bertumbuh sih? Nah, di sini kita sudah ada jawabannya ya. Untuk pertumbuhan itu adalah proses bertambahnya sel tubuh disertai pertumbuhan ukuran, berat, serta tinggi yang bersifat irreversible atau tidak dapat dikembali semula seiring bertambahnya waktu. Lalu untuk perkembangannya adalah proses diferensiasi, organogenesis, dan diakhiri dengan terbentuknya individu baru yang lebih lengkap dan dewasa. Jadi keduanya memang benar saling berkaitan. Selanjutnya akan dijelaskan juga perkembangan menurut jenis-jenisnya. Yang pertama ada nativisme atau bisa disebut juga Schopenhauer, yaitu perkembangan ditentukan oleh nativius atau faktor keturunan atau bawaan, seakan-akan tidak dapat diubah. Nah, di sini juga ada individu baik berasal dari orang tua baik dan individu jahat berasal dari orang tua jahat. Nah, itu artinya bahwa gen itu sangat berpengaruh untuk perkembangan tumbuh kembang sang anak. Beberapa ahli perkembangan yang memiliki pendapat berbeda menunjukkan teori baru. Yang kedua, ada empirisme. Teori empirisme dikemukakan oleh John Locke. Ia mengatakan bahwa perkembangan ditentukan oleh pengalaman-pengalaman yang diperoleh di lingkungannya. Saat lahir, individu bagian kertas putih. Individu berkembang sesuai dengan apa saja yang tertulis di kertas tersebut. Dan hasil pendidikan mengaruhi perkembangan. Yang terakhir, ada konvergensi. Dikemukakan oleh William Stern, yang berarti gabungan dari pemikiran nativisme dan empirisme. Penelitian pada bayi kembar yang dibesarkan di lingkungan yang berbeda, saat dewasa tumbuh menjadi pribadi yang berbeda. Hal ini menurutnya karena adanya faktor endogen atau bawaan dan eksogen atau lingkungan. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang tahapan perkembangan. Yang pertama ada periode zigot atau tahapan germinal. Tahapan germinal terjadi sejak pembuahan sampai 2 minggu. Zigot belah diri dan menjadi lebih kompleks, kemudian menempel pada dinding rahim menjadi tanda awal masa kehamilan. Dalam waktu 36 jam setelah pembuahan, zigot masuki masa pembelahan dan duplikasi sel cepat atau mitosis. 72 jam setelah pembuahan, zigot belah diri menjadi 16 dan kemudian 32 sel. Sehari kemudian menjadi 64 sel. Pembelahan ini terus berlangsung sampai satu sel pertama berkembang menjadi 800 juta atau lebih sel khusus yang bentuk tubuh manusia. Lalu yang kedua, ada tahapan embrionik atau periode embrionik. Tahapan kedua masa kehamilan ini dimulai dari 2-8 minggu. Organ dan sistem tubuh utama berkembang pesat. Ini adalah masa kritis, saat embrio paling rentan terhadap pengaruh destruktif dari lingkungan pranatal. Sistem atau struktur organ yang masih berkembang pada saat terpapar lebih mungkin untuk terkena efeknya. Cacat yang terjadi pada saat kehamilan tahapan selanjutnya tidak lebih serius. Lalu yang ketiga ada tahapan fetal atau periode fetal dan janin. Tahapan ketiga masa kehamilan ini dimulai dari 8 minggu sampai dengan masa kelahiran. Selama masa ini, janin tumbuh dengan pesat sekitar 20 kali lebih besar daripada ukuran panjangnya, dan organ sekaligus sistem tubuh menjadi lebih kompleks. Sentuhan akhir seperti kuku jari tangan dan kaki tumbuh serta kelopak mata terbuka. Selanjutnya, bayi. Bisa disebut baik ketika sejak lahir sampai umur 2 tahun. Ia sangat tergantung dari lingkungan. Menurut Alport, 1 tahun awal kehidupan bayi dapat membentuk atribut-atribut kepribadiannya. Selanjutnya dijelaskan karakteristik temperamen anak. Ada the easy child, yaitu suasana hati yang positif, cepat membangun rutinitas, dan mudah beradaptasi. Lalu selanjutnya ada the difficult child, cenderung bereaksi negatif, sering menangis, dan butuhkan waktu lebih untuk menerima pengalaman baru. Lalu yang terakhir ada the slow to warm up child, memiliki tingkat aktivitas yang rendah, agak menunjukkan reaksi negatif dan tidak fleksibel. Itu adalah jenis-jenis karakteristik temperamen anak. Selanjutnya, anak-anak. Bisa disebut anak-anak sejak usia 2 sampai 10 atau 11 tahun. Anak-anak itu biasanya merasa dirinya bagian dari lingkungan.
mulai mempelajari cara-cara penyelesaian masalah mulai dari hal sederhana, dan mulai bentuk konsep diri saat usia masuk sekolah. Selanjutnya ada pubertas atau remaja, dari usia 11 atau 12 sampai 18 atau 19 tahun. Biasanya remaja itu mulai mencari jati diri, sering disebut sebagai fase negatif, dan mulai terlihat perubahan secara fisik baik laki-laki maupun perempuan. Sering disebut sebagai fase negatif mungkin karena menemukan jati diri, jadi dia sering membuat hal-hal atau pengalaman baru yang dicoba yang mungkin adanya resiko-resiko yang sangat menantang. Selanjutnya fase dewasa, dari umur 9 atau 20 sampai 40 tahun. Biasanya penyesuaian terhadap pola-pola hidup baru, harapan mengembangkan nilai-nilai dan sifat-sifat baru. Lalu biasa dewasa juga, itu berada di tahap menikah, mempunyai anak, mengurus keluarga, karir, dan mencapai prestasi. Selanjutnya ada masa dewasa madya, dari umur 40 sampai 60 tahun. Merupakan masa transisi, masa menyesuaikan kembali, dan masa equilibrium dan disequilibrium. Masa yang ditakuti karena mendekati masa tua, mengenai kehilangan kemampuan reproduksi atau menopause. Lalu yang terakhir ada dewasa akhir, dari umur 60 sampai seterusnya. Tahap terakhir dalam rentang kehidupan sering dibagi menjadi usia lanjut. Perubahan fisik yang menonjol, penurunan kemampuan pendengaran dan penglihatan, menjadi pelupa, reaksi terhadap rangsangan yang makin lamban, perubahan pola tidur dan gerakan motorik yang lamban. Selanjutnya akan dijelaskan teori-teori dalam perkembangan. Yang pertama ada perkembangan kognitif Piaget, yang kedua perkembangan moral Kohlberg, yang ketiga perkembangan psikososial Freud, dan yang keempat perkembangan psikososial Erikson. Sebelumnya akan dijelaskan dulu apa itu perkembangan kognitif. Menurut Barrow, perkembangan intelektual anak dimulai pada tahap skema, yaitu mengenai cara berinteraksi di lingkungan. Lalu dia juga menyebutkan proses yang bertanggung jawab menggunakan dan menyesuaikan skema. Itu bisa disebut juga asimilasi, yaitu masukkan informasi baru ke dalam yang sudah ada pengetahuan, dan akomodasi, ketika individu menyesuaikan skema mereka dengan informasi baru. Yang pertama, menurut Piaget, tahap sensori motor, dari usia 18 sampai 24 bulan. Tahap sensori motor adalah tahap pertama dari perkembangan kognitif anak yang terjadi pada usia 0 sampai 2 tahun. Pada tahap ini, anak akan belajar untuk mengenal diri sendiri dan dunia luar melalui kemampuan sensorik, melihat, serta tindakan motorik, menyentuh dan menggapai. Contohnya itu adalah, misalnya, anak akan menangis jika ingin mendapatkan perhatian atau mengetahui keberadaan orang tua saat bermain petak umpet. Lalu yang kedua ada tahap pra-operasional dari usia 2 sampai 7 tahun. Tahap pra-operasional adalah masa di mana anak akan mengembangkan kemampuannya dalam mengingat dan berimajinasi. Hal inilah yang membuat anak usia 2 sampai 7 tahun kerap memiliki teman imajinasi. Yang ketiga ada tahap operasional konkret dari usia 7 sampai 11 tahun. Tahapan operasional konkret tandai dengan perkembangan kemampuan pemikiran logika namun hanya untuk objek fisik. Salah satu contoh perkembangan kognitif anak pada tahap operasional konkret adalah anak dapat memahami bahwa air bisa membeku dan mencair, mampu mengatur serta menggunakan krayon berdasarkan warnanya, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat ada tahap operasional formal dari umur 12 tahun ke atas. Saat masuk ke tahap ini, anak akan memperoleh kemampuan untuk berpikir secara abstrak, menggunakan logika untuk menyelesaikan masalah, dan belajar merencanakan sesuatu. Selain itu, tahap operasional formal juga memungkinkan anak untuk mulai memeriksa, menilai, dan mengevaluasi pikiran atau tindakannya sendiri. Selanjutnya, materinya adalah perkembangan moral Kohlberg. Di sini ada 3 tahap. Ada tahap prakonvensional dari umur 4 sampai 10 tahun, ada tahap konvensional dari umur 10 sampai 13 tahun, dan tahap purna konvensional dari umur di atas 13 tahun. Untuk tahap prakonvensional, di tahap pertama, orientasi hukum dan kepatuhan. Anak tidak melanggar aturan moral karena takut ancaman atau hukuman dari otoritas. Tahap kedua, orientasi instrumental. Anak tidak lagi secara mutlak tergantung pada aturan yang berada di luar dirinya, yang ditentukan oleh orang lain yang memiliki otoritas, sudah mulai paham akan kebutuhan. Di tahap konvensional, di tahap ketiga, orientasi anak baik. Anak mematuhi aturan yang dibuat bersama agar diterima dalam kelompoknya. Lalu tahap keempat, orientasi mempertahankan sistem. Benar bukan hanya agar dapat terima oleh lingkungan masyarakat di sekitarnya, tapi juga bertujuan agar dapat ikut mempertahankan aturan dan norma. Lalu ada tahap purna konvensional, yaitu tahap kelima, orientasi kontak sosial. Ada hubungan timbal balik antara dirinya dengan lingkungan sosial dan masyarakat. Lalu yang tahap keenam adalah orientasi etika universal.
norma etik baik buruk benar salah yang bersifat universal sebagai sumber menentukan suatu perbuatan yang berhubungan dengan moralitas. Selanjutnya ada perkembangan psikoseksual menurut Freud. Ada fase oral 0-2 tahun. Sumber utama bayi interaksi terjadi melalui mulut, sehingga pergerakan dan refleks menyisap adalah sangat penting. Mulut sangat penting untuk makan, dan bayi berasa kesenangan dari rasakan oral melalui kegiatan memuaskan seperti mencicipi dan mengisap. Karena bayi sepenuhnya tergantung pada pengasuh yang bertanggung jawab untuk memberi makan anak, bayi juga mengembangkan rasa kepercayaan dan kenyamanan melalui stimulasi oral. Lalu ada fase anal dari umur 2-3 tahun. Pada tahap anal, Freud percaya bahwa fokus utama dari libido adalah pada pengendalian kandung kemih dan buang air besar. Konflik utama pada tahap ini adalah pelatihan toilet. Anak harus belajar untuk mengendalikan kebutuhan tubuhnya. Mengembangkan kontrol ini menyebabkan rasa prestasi dan kemandirian. Lalu yang ketiga ada fase falik dari umur 3-5 tahun. Pada fase ini, individu mencoba mengenali identitas kelaminnya. Pada usia ini, anak mulai mengerti kenikmatan baru yang terletak pada alat kelamin mereka. Anak mulai menaruh perhatian pada perbedaan-perbedaan anatomik antara laki-laki dan perempuan. Lalu ada fase laten dari umur 6-12 tahun. Pada tahap ini yang terjadi pada anak yaitu penekanan terhadap seks dan mengembangkan keterampilan seksual dan intelektual. Biasanya anak sedang disibukkan dengan pencarian prestasi. Dan terakhir yaitu fase genital 12 tahun ke atas. Fase ini adalah fase terakhir dari keseluruhan fase yang ada. Fase ini adalah fase di mana munculnya kembali aktivitas seksual manusia. Pada tahap ini, dorongan-dorongan seks yang terdapat pada tahap falik mulai kembali berkembang. Kematangan fisiologis ketika anak memasuki masa remaja pengaruhi timbulnya daerah-daerah erogen pada alat kelamin sebagai sumber kenikmatan. Selanjutnya materi yang terakhir, yaitu perkembangan psikososial menurut teori Erik Erikson. Yang pertama, tahap kepercayaan fisik ketidakpercayaan umur 0-18 bulan. Anak akan berkembang secara baik fisik dan mentalnya apabila lingkungannya memenuhi kebutuhannya. Kepercayaannya tumbuh apabila terjadi keseimbangan antara percaya fisik ketidakpercayaan. Jika anak yang dibesarkan dalam lingkungan yang positif, maka kepercayaan dapat menyebabkan sikap berani melakukan berbagai eksplorasi. Namun, jika anak dibesarkan dalam lingkungan yang kasar, maka dapat menyebabkan anak yang kurang percaya diri menolak untuk mengeksplorasi lingkungannya. Lalu yang kedua, otonomi visi rasa malu dari usia 18 bulan sampai 3 tahun. Otonomi merupakan dasar kemampuan untuk berpikir dan bertindak dengan rasa percaya diri dan mandiri. Para orang tua pada tahap ini sangat berpengaruh. Jika kontrol yang diberikan terlalu sedikit, maka akan membuat anak menjadi ragu-ragu dalam melakukan berbagai eksplorasi dan menjadi penyendiri. Yang ketiga ada inisiatif visi rasa bersalah dari usia 3 tahun sampai 6 tahun. Pada tahap ini, anak diminta untuk menjalankan kepercayaannya dan kemandiriannya yang penuh. Jika berhasil pada tahap ini, maka rasa tanggung jawab dan prakarsa pada dirinya meningkat. Namun, jika gagal dalam tahap ini, maka anak akan memiliki rasa bersalah dan kurangnya inisiatif dalam melakukan segala hal. Lalu yang keempat ada ketekunan visi rasa rendah diri dari usia 6 tahun sampai 12 tahun. Tahapan ini merupakan tahapan peralihan dari masa anak-anak ke masa pertengahan, di mana anak mulai mengembangkan perasaan bangga terhadap keberhasilan dan kemampuannya. Tahapan ini menjadi berhasil jika anak didukung oleh orang dewasa dalam membangun perasaan kompeten dan percaya dengan keterampilannya. Namun, anak akan menjadi gagal dalam tahapan ini jika anak menerima sedikit atau tidak sama sekali dukungan dari orang dewasa, yang dapat menimbulkan permasalahan seperti rasa rendah diri dan tidak produktif. Lalu yang kelima ada identitas fisik kebingungan peran dari usia 12 tahun sampai 18 tahun. Dalam tahap ini, anak berdampingan dengan masa pubertas menuju dewasa, di mana anak banyak sekali memiliki peran baru, status baru sebagai orang dewasa, pekerjaan lainnya. Jika anak menjajaki peran secara positif, maka identitas anak akan tercapai, dan hal positif pun banyak digapai. Namun, jika ketidakpastian terhadap identitas diri tidak tercapai, maka dapat menyebabkan kebingungan peran di masa depan, seperti contoh, siapa saya, masa depan saya menjadi apa, tujuan saya apa, dan lain sebagainya. Lalu yang keenam, keintiman visi isolasi dari umur 18 tahun sampai 40 tahun. Keintiman dalam tahap ini merupakan identitas personal yang sangat kuat antara wanita dan pria, yang dimana tahap ini sebagai tahap seksual mutuality atau kematangan seksual. Jika hubungan ini berhasil, maka seorang akan memiliki teman atau pasangan hidup dan melanjutkan hubungannya menjadi sebuah komitmen. Namun, bagi mereka yang memiliki diri yang kurang tinggi, maka cenderung memiliki kekurangan dalam berkomitmen dan lebih sering terisolasi secara emosional, kesendirian, dan merasa keterasingan dengan orang lain. Lalu yang ketujuh adalah generativitas visi stagnasi dari umur 40 tahun sampai 65 tahun. Pada tahap ini, seorang akan melanjutkan kehidupannya dan berfokus terhadap karir dan keluarga. Jika berhasil melewati tahap ini, maka seorang akan memberikan kontribusi terhadap lingkungannya dengan berpartisipasi dalam lingkungannya dan komunitasnya. Jika gagal dalam melewati tahap ini,
maka seorang akan merasa tidak produktif, dan stagnasi yang berkaitan dengan rasa kecewa dan menumbuhkan sikap egois pada diri. Sehingga rasa penyesalanlah yang membuat setiap individu dalam tahap ini mengisolasi dirinya dari lingkungan sekitarnya. Lalu yang terakhir ada integritas fisik keputusasaan dari umur 65 tahun ke atas. Dalam tahap ini cenderung melakukan cerminan diri terhadap masa lalu setiap individu. Pada tahapan ini merupakan rumusan dari semua tahapan di masa lalunya. Jika seseorang yang banyak memiliki keberhasilan pada tahap-tahap yang lalu, maka mencerminkan keberhasilan dan kebijaksanaan. Namun, jika banyak tahapan yang tidak berhasil, maka merasa bahwa hidupnya hanyalah percuma dan memiliki banyak penyesalan serta keputusasaan. Sekian bahasan materi tentang manusia dan perkembangannya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat ya.